Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk bertemu dengan hari mulia, hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang keagungan dan keutamaan Arafah. Di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 198. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Fa idza 'afadtum min Arafat fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Tidak ada dosa bagi kalian, mereka yang menunaikan ibadah haji, untuk mencari karunia Allah, untuk mencari rizki Allah Subhanahu wa taala ketika menunaikan ibadah haji. Dan apabila mereka jemaah haji sudah menyelesaikan wukuf di Arafah, maka segeralah mereka menuju ke Masy'aril Haram, Muzdalifah, namun tetap dengan berzikir, mengagungkan, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah, Arafah dikenal dengan tempat yang mempertemukan manusia pertama, Nabiullah Adam alaihi salam dengan istrinya Sayyidah Hawa. Keduanya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang kita kenal dengan Arafah. Keduanya pula berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa pertama, doa Nabi pertama, doa agar mendapatkan ampunan Allah karena melakukan kesalahan. Kita pun sama, ketika kita melakukan kesalahan, segeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhan kami, kata keduanya, sungguh kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau ya Allah tidak mengampuni kami, tidak memberikan ampunan kepada kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi di dunia dan merugi di yaumil qiyamah kelak. Arafah juga dikaitkan dengan rukun haji, di mana jika tidak wukuf di Arafah, maka jemaah haji tidak dinilai berhaji, bahkan ia harus mengulangi hajinya di tahun yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sabdanya, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Semua jemaah haji, baik dalam keadaan sehat atau mereka yang sakit, tetap wajib berada di Arafah, yaitu untuk menunaikan wukuf, bermunajat, berzikir, mengagungkan Allah, menjalankan ibadah di sisinya, meyakinkan dirinya akan keagungan Allah, bersimpu di hadapan Allah, memohon ampun, memohon segala kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Arafah juga dikaitkan dengan ibadah agung yang bernama ibadah puasa, yang menurut hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibadah puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah keutamaannya menghapus dosa 1 tahun yang sudah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Saumu Arafah, atau dalam riwayat Siyamu Arafah ahtasibuha yukaffirullah as-sana al-madiyah was-sana al-qadimah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh puasa Arafah ini akan menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan dosa-dosa setahun yang akan datang. Satu hari kita berpuasa di Arafah nilainya amat sangat besar. Bahkan di dalam hadis tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam membandingkan dengan puasa Muharram yang menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu. Arafah juga dikaitkan dengan ibadah agung yang bernama ibadah kurban. Ketika Ibrahim datang ke Mekah, maka kemudian ia bermimpi wahyu dari Allah agar menyembelih putranya. Dan pelaksanaan sembelihan putranya tersebut yang kemudian diganti oleh Allah dengan domba yang besar terjadi di Arafah. Sebagian ulama menuturkan terjadinya di tempat kita melontar jumrah, yaitu di Mina. Namun sebagian riwayat menyebutkan terjadi di Arafah. Kita tidak ingin menyia-nyiakan kemuliaan dan keutamaan Arafah ini.
insya Allah kita terus bertakbir mengagungkan Allah dari mulai fajar hari Arafah 9 Zulhijjah hingga kita menunaikan ibadah salat Idul Adha yang itu disebut dengan takbir mutlak. Berikutnya ada takbir muqayyad, yaitu dari tanggal 10 hingga tanggal 13 Zulhijjah setiap kita menunaikan salat-salat fardu. Insya Allah keagungan Arafah, kemuliaan Arafah adalah kemuliaan untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita dapat menunaikan ibadah Arafah dengan sebaik-baiknya yang pulangannya hasilnya adalah keberkahan-keberkahan di dunia kita dan insya Allah keselamatan di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin.